Pak? Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, seperti yang telah dijanjikan 2 hari yang lalu, alhamdulillah pada malam hari ini, Ahad malam ya, tanggal 20 Agustus ya. Betul, 20. 20 Agustus kita berjumpa di channel Junaidi Yono Kebun Berkah dalam acara Ngopiin, ngobrol penuh ide dan inspiratif. Kali ini bersama Pak Dr. Wisno, Pak Dr. Abdurrahman Wisno, sarjana hukum Islam, sekaligus juga sarjana ekonomi dan master ekonomi Islam, ilmu ekonomi syariah. Dan pada Ahad malam ini insya Allah akan mengambil tajuk, mengambil tema pemulihan lingkungan ya melalui pendekatan Islam. Dan sebenarnya secara khusus Pak Dr. Wisno ini sudah pernah ngobrol ya, waktu itu programnya masih ngobrol santai ya. Waktu itu beliau ngobrol dengan kami dengan tema menanam pohon suatu ibadah. Dan itu juga merupakan pendekatan Islam, namun lebih sempit ya, lebih sempit, terkhusus pada menanam pohon. Nah, malam hari ini kita coba yang lebih luas lagi, yaitu pemulihan lingkungan, tentunya melalui pendekatan Islam. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, silakan apabila sahabat Kebun Berkah mau menikmati, menonton channel ini dalam Ngopiin, silahkan di channel Junaidi Yono Kebun Berkah maupun di channelnya Pak Dr. Abdurrahman Wisno. Monggo, silahkan. Mungkin itu ya Pak Dokter, Mas Dokter, untuk pengantar. Kira-kira Mas Dokter mau memberi pengantar dulu atau seperti apa sebelum kita ngobrol seperti biasa? Oke, sedikit Kalau aja ya. perkenalan kan sudah sering di channel saya lah ya, nggak perlu diperkenalkan lagi. Ya, ini kan sifatnya ngobrol santai gitu. Jadi kalau kayak apa ya? Iya, betul. Nah, kita lebih santai dan namanya juga ngopi, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi ya. Ini saya sambil ngopi nih Pak. Pak Dokter. Ya, udah ngopi 2 kali nih kayaknya tadi nih. Oke, ya. Kita sambil diskusi, kita sebenarnya undang teman-teman juga untuk yang nanti kita bisa diskusi bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya tadi kalau judulnya itu kan tentang ini ya, tentang baik, maaf. Oke, jadi kalau di poster itu kan kita akan bicara tentang fikih perhutanan dan juga lingkungan gitu ya. Ini menjadi hal yang menarik juga tadi karena memang kaitannya juga dengan dengan lingkungan dan juga kehutanan gitu ya. Baik, saya akan ini share sedikit dulu terkait dengan tema kita pada malam hari ini ya. Saya langsung direct ke ini. Baik, kita akan mulai ya, bareng-bareng kita ini sebagai pemantik saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya rekan-rekan di Kebun Berkah ya. Insyaallah hidupnya akan berkah di dunia wal akhirah gitu ya. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum ayat ke-41. Ini ayatnya sangat familiar sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan zaharul fasad fil barri,
di daratan ya wal bahri dan juga di lautan bima kasabat aidinas karena perbuatan dari manusia ya supaya lidiqahum alladzi amilu la'allahum yarjiun ya supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ya la'allahum yarjiun kembali ke jalan yang benar. Nah, ini pemantik kita di surat Ar-Rum ini ya surat Rum ini di ayat ke-41 berbicara tentang ya bagaimana ya fenomena dari sebuah kerusakan ya yang menarik di sini itu mulai dari fil barri wal bahri gitu ya. Jadi ada hal menarik yaitu ayat ini berbicara tentang zaharul fasad fil barri wal bahri. Artinya ternyata kerusakan itu ya mulainya itu dari bar ya, artinya itu dari daratan. Ya, daratan dalam konteks ini biasanya tempat paling tinggi yaitu pegunungan, dataran tinggi, ya termasuk hutannya gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian mengalir ke bawah wal bahri ya sampai ke lautan ya. Berarti kerusakan ini mulainya itu dari bagian atas atau bagian daratan kemudian sampai kepada lautan itu ternyata maka sahabat Aidinas. Nah, ini menarik sekali kita akan diskusikan ya terutama ya dalam perspektif agama ya dalam hal ini adalah Islam. Nah, sebenarnya ayat ini banyak sekali mufassirin para ahli tafsir itu menafsirkan dengan ya kerusakan itu banyak sekali ya. Fasad itu kan nanti ada ayat yang artinya mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha gitu ya. Artinya jangan melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala telah memperbaikinya. Jadi fasad di sini dia banyak ya. Bisa terjadinya pembunuhan juga termasuk fasad gitu ya. Kerusakan lingkungan juga jelas, penggundulan hutan gitu ya dan lain sebagainya itu termasuk dalam fasad. Sehingga nanti yang menarik saya juga ingin membawa kepada beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ayat pertama, kemudian juga di 10 pertama ayat Al-Baqarah. Ini menarik untuk kita tadaburi ya, kita tadaburi. Nah, tapi saya berangkatnya dari bahwa sebuah fakta bahwa kerusakan itu memang terjadi dalam konteks Al-Qur'an itu mulai dari daratannya, hutannya rusak, baru kemudian ke lautnya. Tentu saja di situ ada proses ya. Wal bahri itu kan berarti dari mulai daratan ke lautan itu ada proses, sehingga kalau kita kebetulan di Bogor itu dari mulai Gunung Salak atau Puncak gitu ya, kemudian turun ke Jakarta itu nggak langsung ke Jakarta, pasti lewat mana tuh ya, lewat Depok, lewat Cibinong gitu ya, mungkin ke Tangerang sana baru ke lautan. Nah, itu proses sebenarnya baru kita bisa pahami lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah sunnatul nabawi, sunnah hadis dari Nabi SAW di mana Ibni Subais kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Rawahu Abu Dawud ya. Bahwasanya Rasul SAW bersabda, siapa saja yang menebang pohon bidara, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Artinya ini sebuah ancaman ya bagi sebenarnya ini kita bisa detailkan lebih mendalam tentang kenapa menebang pohon bidara. Berarti nanti sebenarnya bicara tentang manfaat dari pohon bidara. Kayaknya ini di Kang Jun juga banyak ya pohon bidara juga ya. Mungkin teman-teman yang berkan di Indonesia yang mau perlu boleh hubungi beliau lah ya. Nah, konteksnya ini menarik ya. Kita juga tidak bisa melepaskan dari asbabul wurud ataupun di sini ya asbabul wurud dari munculnya hadis ini gitu ya. Jadi berbicara tentang bagaimana sebenarnya menebang pohon artinya membuat sebuah kerusakan yang di situ ini ada pengecualian tentu saja adalah memang ya kalau menebang pohonnya itu memang untuk keperluan tidak merusak itu ya tidak ada masalah gitu kan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah pohon bidaranya itu masih diperlukan, banyak manfaatnya tapi kemudian ditebang ya. Ini nanti konteksnya juga dalam fiqh syariah atau fiqhul ghazwah juga ada juga
surga. Oke ya. Kemudian yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Daud dan juga Ahmad dan Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda, ittaqul mala'in. Salah satal baros fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhilli, ya. Jadi ittaqul mala'ina salasa. Jauhilah 3 perilaku yang membawa laknat. Gitu ya. Membawa laknat apa? Yang pertama itu adalah al-barros, ya. Al-barros itu artinya membuang kotoran, najis dan sebagainya di sumber air. Ya, kemudian juga di pinggir jalan, ya, dan juga di bawah naungan pohon. Nah, ini menjadi satu riwayat yang menarik bagi kita untuk kita bisa diskusikan bersama, terutama dalam konteks fikih kehutanan dan juga lingkungan. Kemudian yang menarik juga mungkin yang gampang-gampang dulu saja, kan. Itu kan tadi sebuah prolog, ya. Betul. Islam itu sangat istilahnya itu mengatur, menjaga lingkungan, ya. Bahkan nanti sekarang muncul namanya fiqhul bi'ah. Fiqhul bi'ah. Atau hukum-hukum Islam terkait dengan lingkungan. Nah, saya awali dengan sebagian besar, ya, pemirsa di channelnya Kebun Berkarya sudah hafal, yaitu surat Al-Fatihah ayat yang pertama, ya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lanjutannya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ketika kita mentadaburi, ketika kita membahas secara detail tentang alhamdu, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rob itu adalah the manager, ya. Pertama adalah sebagai pemilik, sebagai penguasa, sebagai pengelola, sebagai pengolah, pokoknya mengatur lah, ya, manajer dari apa? Alamin. Nah, konteks alamin ini banyak sekali para mufassir itu menafsirkan alamin itu adalah sesuatu yang ada di luar zat manusia, di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya alam ini dia berbicara tentang sangat luas sekali, dari mungkin mikroba yang tidak nampak oleh panca indera, oleh penglihatan kita, sampai kepada mungkin Andromeda, universe, galaksi yang begitu luasnya. Nah, ya, artinya ketika bicara tentang Rabbul Alamin, kalau pakai itu dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, ketika kita memahamkan kepada Rabbil Alamin, sejatinya di sana itu kita melihat, ya, bagaimana sebenarnya alam ini dalam konteks keyakinannya, ya, sebagai kita sebagai seorang Muslim itu ada Robnya, ada pemiliknya, ada penciptanya, ada ngatur. Ini menurut saya sangat mendalam. Kenapa? Saya ingin kaitkan juga dengan ini. Misalnya ada kata-kata nih, Kang Jun, di masyarakat itu yang mungkin menurut perspektif ya akidah itu tidak tepat, gitu ya. Misalnya ada kata-kata ketika alam itu marah, gitu kan, ya. Nah, ketika alam itu marah, jadi sebenarnya bukan alam itu tidak marah, gitu, ya. Ketika alam itu mungkin apalah, gitu. Jadi kata-kata yang merujuk kepada seolah-olah itu tidak ada yang mengatur, yang mencipta, yang istilahnya memanage dari alam semesta ini, dari lingkungan ini. Jadi berangkat dari Rabbul Alamin, ya, kemudian kita sampai loncat jauh ke ujungnya, yaitu maqasid asyariah atau hifdzul bi'ah, di mana lingkungan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Nah, dari situ kemudian dari kata-kata Rabbul Alamin ini kita bisa luaskan lagi dalam konteks alamin, yaitu alam semesta. Baik alam semesta yang paling kecil sampai alam semesta yang paling besar, ya, yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nah, oke, dari sini kemudian kita berlanjut kepada Rabbul Alamin, kepada di Al-Baqarah, ya, terkait dengan tadi perkataan mufsiduna fil ard, gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang, jadi saya membayangkan ini mungkin kayak mirip ini, Kang Jun, ya, walaupun bicara temanya lingkungan karena kita perspektifnya adalah agama, gitu ya. Ini akan sangat support sekali, gitu.
Ya. Kita lihat begini, kita menafsirkan lebih luas nih Kang Jun nih. Mungkin nanti boleh dilihat nih ya pemirsa di Kebun Berkah itu di Al-Baqarah dari mulai ayat pertama ya sampai ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, di situ itu kan dalam tafsir klasik itu selalunya ada 3 tipe manusia gitu ya. Nah, tipe manusia mungkin simpelnya begini ya, manusia yang baik, kemudian manusia yang tidak baik, ada yang tengah-tengah, manusia yang dia itu pura-pura baik padahal tidak baik gitu. Gitu Ya, ya. Jadi kalau dalam konteks lingkungan ini kita bisa membagi nih Kang Juni. Jadi dalam konteks pemeliharaan terhadap lingkungan ini ada orang-orang yang memang betul-betul dia itu betul-betul peduli dengan lingkungan gitu ya. Selalu saya sampaikan kan, bahkan kemarin itu imatatul adza anitorik itu adalah so'bul iman. Ya, kita mengambil sampah bungkus permen mungkin ya yang ada di jalan ya kita ambil, kita letakkan di tempat sampah, itu adalah cabang dari iman. Nah, ya, itu satu tanda. Artinya apa? Kalau di Al-Baqarah ini berarti dia berbicara tentang apa? Tentang bagaimana sebenarnya orang-orang baik itu, ya orang-orang baik itu selalu memang dia berbuat baik untuk semesta, untuk lingkungannya. Nah, ya, jadi ini tipe yang pertama orang-orang yang baik, yang betul-betul memang ya dia betul-betul tadi tanggung jawab sama yang kecil, apalagi ke hutan gitu ya. Apalagi ke yang lebih luas, sedangkan yang kecil saja itu dibahas. Bahkan Nabi SAW itu pernah bersabda bahwa Khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi karena mereka itu meletakkan atau membuang atau ya meletakkan sampah itu di depan rumahnya. Artinya apa? Ini sebenarnya lebih kebersihan sebenarnya gitu ya. Kalau sekarang ya rumah di perumahan ya sampahnya di depan semuanya gitu ya. Tapi kan kemudian diambil. Konteksnya dikumpulkan, Pak. Iya, tadi kan ditaruh di Iya, depan rumah kemudian nanti dibuang gitu. Tapi dalam konteks tadi itu bahwa sampahnya itu dikumpulkan di inilah ditaruh di yang situ gitu dibicarakan. ya. Jadi tidak ya kalau zaman dulu kan berarti kan di belakang gitu kan ya. Karena memang ada Iya. dari manusia. Nah, jadi di Al-Baqarah di awal ini itu ada 3. Pertama adalah orang baik yang dia tuh betul-betul memang peduli dengan lingkungannya. Gitu ya, peduli dengan lingkungannya. Apa itu ya, mereka pasti kalau di akhirnya itu adalah bahwa dikatakan mereka ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang sukses. Artinya apa? Mereka cirinya banyak sekali, tapi kita ambil yang dalam konteks lingkungannya adalah mereka betul-betul menjaga lingkungan. Mereka juga bisa mengorelasikan dengan ayat yang lain. Mereka itu adalah walaupun bahasanya kurang tepat, saja khalifatullah fil ard. Khalifatullah ini sebenarnya ada penanggung jawab ya. Jadi penanggung jawab lingkungan. Jadi saya tadi memberikan itu berarti orang-orang baik lah saya nyebutnya aja lebih mudah ya. Jadi orang-orang baik itu adalah memang orang-orang yang betul-betul dia menjaga lingkungannya, Kang Jun nih. Ya dan lingkungannya dia bukan hanya ini ya, bukan hanya istilahnya itu ada bukan hanya kebutuhan atau spirit yang duniawi saja. Tetapi itu sampai mendalam, bahkan mengaitkannya dengan keimanan. Makanya ada istilah yang mengatakan Iya. iman gitu. Itu bukan hadis tapi itu adalah pepatah gitu ya, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Tapi itu bukan hadis, tapi itu adalah pepatah yang maknanya itu adalah betul gitu ya. Nah, dari situ kemudian jadi karakter yang pertama, karakter orang baik di orang pertama ini dia bicara tentang orang yang memang peduli dengan lingkungannya, menjaga lingkungannya. Nanti bukan hanya menjaga ya, dalam konteks bahasa itu adalah reboisasi gitu ya. Dalam konteks lamanya itu nanti kemarin disebutnya dengan apa, Kang Jun? Reboisasi itu dengan apa? Suaranya agak kecil, Mas Dokter. Kecil ya? Oh, udah semangat nih. Takutnya kenceng-kenceng ini ke tetangga ini. Oke, suaranya gimana sekarang? Agak masih sama sih, bisa di atau audio saya yang kurang jelas ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa.
Ya, oke lanjut. Mudah-mudahan nanti rekaman jelas ya. Tapi ini sekarang udah cukup jelas kayaknya. Tadi mungkin biasa kadang satu provider ini suka gila. Baik, jadi tadi saya bicara tentang perspektifnya bahwa ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah ini saya mengambil inspirasinya dari Al-Baqarah di ayat pertama, kemudian sampai ayat di halaman yang ini, di halaman yang berapa? Yang gini. Saya boleh kalau mau main Al-Qur'an boleh juga nih kita buka apa namanya ayat Al-Qur'annya nih ya. Jadi biar kelihatan gitu ya. Al-Baqarah sampai ke ayat ke-16. Sebenarnya 15-16 sampai 20 itu juga sama juga ya. Jadi inspirasi hari ini adalah kita berbicara tentang tadi kerusakan di muka bumi ya, dari mulai daratan ya, kemudian juga di aluvialnya di sepanjang daerah aliran sungai sampai ke lautannya itu adalah karena ulah manusia. Nah, kemudian kenapa? Karena salah satunya di Al-Fatihah ayat pertama itu pemahaman terhadap semesta, terhadap alam raya ini itu perlu kita rekonstruksi bahasanya itu, Kang Jun ya. Jadi kalau di masyarakat dalam tanda kutip itu masyarakat tradisional, mereka kadang menggunakan ini apa kepercayaan tertentu untuk misalnya ada yang menjaga nih di leweng ini, di hutan ini gitu ya. Nah, itu dalam konteks ini sebenarnya metode sebenarnya lepas dari pemahaman kepercayaannya itu gitu ya. Nah, kalau dalam konteks Islam bahwa Rabbul Alamin, alam ini itu ada tadi penciptanya, pengurusnya gitu ya, kemudian yang mengelolanya sampai ada yang mengembangkannya. Nah, dari situ kemudian sampai sifatnya apa? Sifat dari pengelola ini, the manager ini, the super manager ini adalah apa? Dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan juga penyayang. Nah, dari situ kemudian kita melihat dalam konteks kerusakan ini ternyata kita bisa membagi ada 3 tipe manusia ya. Yang pertama adalah manusia yang baik ya, manusia yang baik di mana kebaikannya itu tercermin dari penjagaan terhadap lingkungan. Dia bukan hanya menjaga tetapi dia itu juga mengelola dengan baik, kemudian mengembangkan, kemudian melestarikan sehingga bisa memberikan manfaat. Ya mungkin konteksnya sekarang itu adalah ya hutan ini ya, hutan produktif gitu ya, hutan produktif. Nah, situ ya. Nah, orang-orang baik ini dia apa? Menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan. Itu bukan hanya keperluan keduniaan, tapi bersumber dari keyakinan, ya ideologi dan juga pemahaman agamanya yang memang melarang untuk membuat kerusakan. Oke. Seperti itu. Ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang akan sukses tentu saja. Nah, tipe yang kedua adalah orang-orang yang mereka itu tidak mempercayai adanya pencipta ini sehingga kemudian dia melakukan segala hal yang ujungnya itu jelas yaitu face to face dengan orang yang tidak baik dengan orang yang baik ini ya. Sudah berseberangan lah ya. Iya betul, ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang jelek ya, berarti sudah benar-benar benderang ya. Iya betul. Orang yang tidak baik ini dia itu apa? Dia itu pasti ya dia apa? Banyak sekali istilah karakternya. Tapi kalau dalam konteks lingkungan ini adalah apa? Dia itu selalu merusak ya, kemudian juga menghancurkan tatanan yang ada karena egoisme itu. Ya, nah ini luas sekali karakternya itu luas sekali ini. Jadi sudah kalau yang orang baik itu putih kita sebut saja, yang orang tidak baik ini udah hitam. Nah, gitu ya. Itu udah jelas tuh sebenarnya face to face tuh. Yang paling bahaya yang abu-abu ini, Pak. Iya. Nah, betul. Ini orang yang abu-abu ini ala walakin la yash'urun. Ya, mereka itu berbuat kerusakan tapi nggak ngerasa gitu. Jadi orang-orang yang maaf nih pengelola hutan yang bilangnya itu untuk reboisasi, untuk menjaga lingkungan, tapi faktanya dia itu malah merusak sebenarnya. Justru malah merusak ya. Iya betul. Jadi mereka itu merusak gitu. Kenapa merusak? Karena ya jelas gitu. Karena sebenarnya dari tanda-tandanya, dari mungkin perilakunya, dan juga mungkin bisnis atau ya usaha yang dilakukan sebenarnya memang merusak gitu.
memang merusak. Nah, Ya. dari situ kemudian kita bisa mengeksplor lagi, oke lah yang orang yang tidak baik itu nggak usah dibahas gitu ya. Yang orang abu-abu ini juga mungkin ya, kita harus hati-hati. Harus hati-hati juga nih, jangan sampai dalam konteks ini ya, dalam konteks itu mereka yang alasannya itu untuk menjaga lingkungan. Sekarang banyak ya, saya mungkin tidak menyebutkan ini ya, mungkin misalnya isu tentang global warming misalnya. Kalau sekarang itu bukan global warming lagi, apa namanya Kang Jun namanya? Ya, bukan global warming, jadi bukan pemanasan global. Tapi nama itu kata Ya, sudah. apa jadi bukan global warming tapi global boiled katanya itu, jadi perebusan massal katanya gitu, perebusan global. Itu faktanya itu di mana, di istilah itu di Jakarta gitu, itu jadi sekarang itu bukan lagi Ya lagi itunya lagi mekar nih. Iya betul, jadi bukan pemanasan global tapi perebusan global katanya itu, karena begitu saking panasnya. Nah, oke, kembali ke tadi. Jadi orang-orang yang baik ini tadi berasal dari ideologi, keyakinan, kepercayaan agama, sehingga kemudian dia memahami bagaimana hakikat dari lingkungan ini betul-betul perlu dijaga. Nah, ketika dia mempelajari berbagai ya teks, baik yang itu yang kauliyah ataupun yang kauniyah, dia akan menemukan bahwa salah satu tujuan dari adanya agama ya itu adalah tadi hifdzul bi'ah gitu ya. Artinya menjaga ya, menjaga, melindungi, melestarikan sampai kepada mengembangkan ya potensi yang ada di semesta itu ya, maka itu adalah apa? Adalah sebuah kewajiban. Bukan hanya kewajiban yang sifatnya itu keduniaan, tapi dia terkait erat dengan keyakinan. Ya, Ya, betul. Berkah channel ini mungkin agak sedikit ini kok jadi kayak ngaji gitu ya agama. Justru kalau menurut saya itu kekuatan Oh, kita itu. tidak mengapa, karena memang nggak apa-apa, karena memang melakukan pemulihan, menjaga lingkungan, ya termasuk di dalamnya hutan itu dari berbagai pendekatan. Perspektif, Nah, betul. pendekatan yang kita lakukan ini kan pendekatan religius Islam ya, karena saya tahunya Islam ya lebih cenderung apa namanya melalui dengan pendekatan Islam. Mungkin juga dengan agama yang lain kan bisa saja. Atau mungkin kepercayaan seperti tadi Mas Dokter cerita bahwa di Sunda ya ada Leung Titipan, Leung Kolot. itu kan ya kan kepercayaan ya. Dan kepercayaan ini berkaitan erat lah ya, berkaitan erat dengan pemulihan lingkungan Pak ya. Karena semuanya berawal dari, menurut saya itu berawal dari kepercayaan. Ya, Jadi betul. dominan banget terkait dengan apa-apa yang harus kita kerjakan, memulihkan, menjaga, melindungi, merawat, akan berkaitan erat dengan rasa kepercayaan tadi. Dan rasa kepercayaan yang kita pelajari di sini, yang sedang kita obrolin ya, adalah terkait dengan kepercayaan Islam, pendekatan Islam di dalam melakukan pemulihan tadi. Ya, Kurang oke. lebih seperti itu, Mas. Ya, siap, lanjut. Ya, artinya begini kan John, betul bahwa memang bahkan dalam konteks konservasi sendiri itu kan selalu biasanya menggunakan kata-katanya itu adalah konservasi hutan itu adalah budaya tempatan atau lokal gitu ya. Kultur dari lokal itu menjadi pertimbangan gitu ya. Tapi justru ini menurut saya memang yang juga gitu, karena memang ini zamannya itu kan kita harus memahami. Jadi maksud saya itu kita memahami bahwa pemeliharaan mungkin nanti sebutnya dengan ini ya, ethno conservation ya, konservasi dalam etno itu ya, etno konservasi lah bahasa Indonesianya itu. Nah, etno konservasi itu ya mungkin sekarang itu sudah tidak begitu banyak gitu. Misalnya riset saya yang ya di Baduy, kemudian juga di beberapa wilayah termasuk juga di Anak Dalam, kemudian juga di Dayak sendiri di Kalimantan, itu kan sebenarnya etno konservasi itu udah jelas sekali itu. Udah jelas sekali gitu. Betul.
Ya, jadi kemudian itu kita kemudian kembangkan dalam konteks Islam bagaimana tadi ya untuk menjaganya itu ya jelas sekali dengan tadi keyakinan gitu ya, dengan keyakinan. Nah, dari teks-teks wahyu sendiri itu menunjukkan bahwa adanya tadi hifdzul bi'ah ya. Jadi menjaga, melindungi, melestarikan dan mengembangkan. Jangan lupa juga bahwa bukan berarti hutan itu harus itu tidak juga, dia juga harus dikelola gitu ya, dalam artian kalau dikatakan itu qulu fil ardi halalan thayyiba misalnya gitu ya, jadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya, bahwa ya bumi ini ya dunia ini, semesta ini dan juga istilahnya itu hutan ini ya memang digunakan ya, diberikan mustahlafina, diberikan kepada manusia untuk dikelola. Ya, tetapi kemudian yang paling penting justru pengelolaannya. Nah, pengelolaannya ini yang justru kalau menurut saya itu ya perlu gitu ya, perlu adanya istilahnya itu aturan-aturan yang sudah ada sebenarnya. Kalau dulu itu aturannya tadi yang di konservasi, aturannya aturan kepercayaan gitu ya. Kalau sekarang dalam konteks hukum positif berarti aturan tentang tadi tentang ya konservasi dan lain sebagainya lah ya, tentang hutan ini kan sudah Tapi aturannya. di Islam sendiri ini, Mas Dapet, di Islam sendiri kan Rasulullah SAW juga pernah menetapkan yang namanya harim ya. Ya, untuk konservasi kan ada konsep yang memang dicontohkan Rasulullah, yaitu harim. Harim itu mungkin dalam bahasa kita adalah kawasan yang memang dilindungi ya. Ya, kawasan konservasi ya, untuk dilindungi memang memiliki fungsi yang vital bagi kehidupan manusia. Jadi memang Rasulullah sudah ini juga sudah memberi teladan ya terkait kawasan-kawasan yang memiliki fungsi yang penting bagi makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia ya. Beliau menetapkan sebagai kawasan hari. Mungkin seperti itu mungkin ya, Mas Dokter ya. Ya betul, banyak sekali tadi makanya. Jadi sebelum tadi membaca dalam konteks luas itu ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, tadi qauliyah itu kan berarti teks ya, teks Al-Quran sendiri sudah sangat banyak sekali ketika berbicara tentang lingkungan. Hadis Nabi sendiri banyak sekali. Tadi di antara yang saya bacakan, dua di antaranya adalah bahwa kita itu termasuk bukan kita ya, artinya perilaku membuang sampah sembarangan, kemudian juga merusak lingkungan itu salah satu bentuk laknat, atau artinya perbuatan tersebut itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Artinya laknat di sini itu adalah dijauhkan dari kebaikan. Karena jauh dari kebaikan maka bencana itu muncul. Logis sekali sebenarnya ketika orang membuang sampah sembarangan gitu ya. Mungkin kalinya, sungainya juga dikotori dan sebagainya, itu sebuah fakta. Makanya tadi hadis tadi itu menunjukkan bahwa itu satu perspektif. Kemudian nanti kalau tadi saya sebut dengan fiqhul ghazwah misalnya ya, dalam aturan-aturan peperangan misalnya itu tidak boleh untuk menebang pohon gitu ya. Kalau manusia lebih dijaga sekali gitu ya. Menebang pohon, merusak dan sebagainya ya, karena itu salah satu juga larangan, dan larangan itu bisa menjadi sesuatu yang haram ya, karena tadi pendekatannya adalah religius atau agama gitu ya. Nah, kalau tadi yang itu ada ayat haram. Nanti kalau harim jangan sampai salah, kalau di Turki Utsmani itu ada harim. Harim itu adalah lembaga pendidikan untuk akhwat biasanya, itu harim. Kalau di itu istri itu harim. Ya haram itu kan ada haromain. Kan ada haromain. Haromain itu ya dua tanah haram itu, di situ ya tidak boleh untuk istilahnya itu berburu gitu ya, kemudian juga merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di situ, itu sudah jelas sekali gitu, sudah sangat jelas sekali. Tapi dalam konteks tadi real adalah ya larangan tadi untuk membuang kotoran, membuang sampah mulai dari di pinggir jalan, kemudian di tempat mata air, kemudian juga di pohon yang bisa jadi akan merusak pohon itu dan seterusnya. Kemudian juga tadi aturan-aturan tidak boleh untuk menebang pohon ya dan lain sebagainya gitu. Bahkan
pohon itu sudah sangat clear sekali menunjukkan bahwasannya ya jelas bahwa Islam itu sangat menjaga lingkungan, bukan hanya menjaga, tetapi dalam konteks tadi Ya, hifdzul bi'ah itu adalah kita menerjemahkannya dengan mengoptimalkan, optimalisasi dari lingkungan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita betul. hutan itu ya hifdzul ghobah gitu ya, hifdzul ghobah itu artinya mengoptimalkan fungsi dari hutan. Ya, jadi bukan berarti hutan itu dibiarkan nggak ada manfaatnya, tidak. Dia harus dimanfaatkan, gitu ya, harus dimanfaatkan ya untuk kebaikan, untuk sesuatu yang memang memberikan manfaat kepada manusia, karena itu adalah salah satu dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kemudian berarti gimana nih secara teknisnya misalnya dalam konteks yang modern sekarang dari hifdzul bi'ah ini ya. Jadi hifdzul bi'ah itu secara terjemahannya dalam melindungi lingkungan gitu ya. Nanti ada tadi fikih lingkungan dan juga kalau fikihnya itu dia terkait dengan hukum-hukumnya. Tadi bagaimana menebang pohon, itu eksplorasi yang berlebihan, bagaimana penggunaan hutan itu fikihnya. Kalau hifdzul bi'ah dia lebih kepada makna mendalam dari konservasi itu sendiri. Gitu ya. Jadi lebih basic, lebih ya mungkin bahasa itu sesuatu yang tersirat gitu. Jadi ketika ditanya kenapa sih tidak boleh merusak lingkungan gitu ya. Jadi jawabannya itu dua. Jadi Ya, ketika ditanya kenapa tidak boleh merusak hutan, ya jawabannya itu dua. Kalau jawaban dari perspektif hukum atau fikih itu adalah karena merusak hutan itu adalah haram dalam Islam. Ya. Nah, tapi kalau perspektifnya adalah makosid, kita akan menemukan bahwa kenapa merusak hutan itu tidak diperbolehkan. Karena merusak hutan itu tidak sesuai dengan tujuan dari Islam itu datang. Salah satu tujuan Islam datang itu adalah tadi hifdzul bi'ah, untuk mengoptimalkan fungsi dari lingkungan. Jelas, mengoptimalkan itu iya. tidak rusak gitu ya. Nah, kita di levelnya sebenarnya bukan hanya menjaga agar hutan itu tidak rusak gitu ya, tetapi juga istilahnya itu memelihara, mengoptimalkan dari fungsi hutan. Ya, mungkin kalau Kang Jun kan udah sering ke daerah nih ya, kita kasih contoh misalnya di Iya, daerah banyak sekali hutan itu, misalnya kalau di tempat saya itu hutan bakau. iya. Cilacap ya, Rintik ya. Ya betul. Ya. Ya, Hutan bakau itu karena mungkin sosialisasi dengan mungkin pemahamannya itu kurang atau apa gitu ya, sehingga hutan bakau itu banyak diambil sama masyarakat ditebang lokal. ya. Ya sampai ada Betul, beberapa betul. kasus itu yang di apa yang sampai yang dipenjara bahkan gitu ya, yang ditangkap dan lain sebagainya. Nah, ini sosialisasi menurut saya memang kesannya itu mungkin belum sampai gitu. Jadi kesannya itu ya udah sama sih sekarang merusak hutan ke hutan kemudian ditebang dan sebagainya itu kayaknya biasa gitu kan. Karena mungkin pemahamannya, sosialisasinya dan sebagainya itu yang menurut saya itu memang harus terus dilakukan. Nah, salah satunya dengan pendekatan tadi keagamaan ini menurut saya itu menjadi hal yang sangat Iya. penting. Gitu Kang Jun. Jadi kita bisa kembangkan Ya, dari sangat menarik sekali tadi ada al-fikul al-bi'ah ya, fiqhul bi'ah. fikih apa namanya, fikih lingkungan, ada fikihnya sendiri, termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum ya, tadi Iya hukum-hukum betul. hukum di dalam Islam terkait dengan lingkungan ya, dari luar biasa memang pendekatan-pendekatan itu. Dan saya juga sependapat dengan Mas Dokter bahwa pendekatan kepercayaan ini memiliki peranan yang menurut saya yang dominan lah ya, karena kepercayaan itu menjadi penggerak ya, menjadi penggerak badan kita. Karena kepercayaan misalkan tadi kan Mas Dokter membagi tiga ya, ada yang baik ya, berarti kepercayaannya kan ya katakanlah saya bilang sempurna ya, katakanlah walaupun ada kekurangan sedikit-sedikit tapi lebih Betul. dominan terkait kepercayaan tadi. Yang keduanya adalah yang tidak percaya sama sekali kan gitu ya, yang tidak percaya sama sekali ya akhirnya merusak. Dan yang keduanya ini adalah ya abu-abunya tadi, antara dibilang percaya ya meragukan, dibilang tidak percaya kenampakannya percaya, kan ini yang malah lebih lebih Betul, betul. lebih membahayakan kami. Ya memang
Allah sudah telah berfirman di Al-Baqarah kan, wa minan nasi may yaqulu amanah kan, amanah billahi wa bi wa mu'minin kan gitu ya. Jadi kebanyakan manusia itu ya mengaku bahwa saya percaya kepada Allah dan yaumul akhir, hari akhir, tapi Allah sendiri menetapkan bahwa mereka tidak percaya kan itu, tidak beriman lah itu. Artinya golongan yang kedua ini jauh lebih banyak, Mas Dokter. Iya betul, nanti jangan-jangan ini kali Kang Jun ya, kayak apa ya, kayak seperti pagar makan tanaman gitu ya. Ini yang jaga hutan malah yang rusak gitu, enggak sih? Gitu ya. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala kan sudah memfirmankan di dalam, jadi termasuk di dalam surat Al-Baqarah tadi, kalau kita pendekatan religius sebagai pendekatan kepercayaan ya, kepercayaan untuk memelihara, menjaga, melindungi alam ya tadi. Kan ada yang percaya 100%, maka dia berakhlak sesuai dengan kepercayaannya. Ada yang tidak percaya 100%, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tentunya bertentangan dengan apa yang harusnya dilakukan. Ada yang bicaranya saya memperbaiki keras-keras ya, saya ingin memperbaiki, tapi ternyata saya malah yang merusakkan gitu. Nah, kan gitu. Terus gini Mas Dokter, untuk apa namanya, untuk ya kita menyederhanakan bahasa ya. Kira-kira apa sih ya menurut Mas Dokter, kok ya kita mayoritas Islam lah katakanlah ya. Sedang di dalam Islam sendiri apa yang sudah disampaikan Mas Dokter kan memang janganlah kamu merusak, telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebagai ulah manusia. Bahkan tadi Rasulullah SAW juga dengan tegas untuk membuang sampah pun jangan di apa namanya di depan rumah karena mengganggu ya baunya dan sebagainya. Janganlah ini, janganlah itu. Tetapi kok ya mohon maaf itu selalu terjadi gitu loh. Kerusakan itu bukan bertambah atau berkurang ya, tapi malah bertambah. Kira-kira menurut perspektif Mas Dokter ini apa yang sedang terjadi ini, Mas Dokter? Ya betul. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara menyeluruh gitu ya, berbicara tentang menyeluruh holistik gitu ya, sebenarnya ujungnya berangkat dari, kalau dalam teori itu namanya teori syahadah atau teori kredo gitu ya. Teori syahadah itu maknanya adalah bahwa keimanan gitu ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kunci dalam perilaku manusia ya, perilaku tentu saja umat Islam itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga kemudian jawabannya adalah kenapa? Ya pertama yang paling pokoknya itu adalah dari sisi keimanan. Tadi kalau yang disebut dengan teori syahadah Kang Jun ya, itu adalah bahwa ketika seorang itu muslim ya, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa itu minasyirki wa ahli ya, maka sebenarnya dia itu apa? Harus atiullah wa rasul ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maknanya ketika dia itu memang mendeklar bahwa dirinya itu muslim gitu ya, maka itu wajib untuk tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, berarti dia harus betul-betul mengikuti. Nah, kemudian satu di antara sekian aturan Allah Subhanahu wa taala itu adalah terkait dengan lingkungan, terkait dengan alam sekitar. Menurut saya justru ini menjadi penting. Kenapa? Karena memang manusia itu ya bagian dari alam, gitu ya. Maka tidak mau kemudian manusia itu menjaga alamnya, karena manusia itu tadi bagian dari alam itu sendiri. Dan konteksnya kalau kita bicara tentang manusia harus menjaga alam, karena alam itu adalah di dalamnya ada manusia. Kalau kita bicara tentang konteks ini, lengkap sekali aturan daripada dari Islam, baik itu di Al-Quran maupun hadis tadi itu. Ya. Nah, berarti apa? Kemudian dari mana ini kemudian berarti nanti ada yang mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tengah, ada yang rendah, ada yang kurang dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti ujungnya solusinya belajar lagi tentang Islam. Ya, bagaimana sih sebenarnya Islam itu menjaga lingkungannya, gitu kan?
Nah, Iya. salah satu misalnya ketika bicara tentang syahadah, bicara tentang keimanan, harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu dari perintah Allah dan Rasul-Nya itu adalah menjaga lingkungan. Maka ketika menjaga lingkungan, melindungi, menjaga, melestarikan, mengembangkan, mengoptimalkan, kemudian di sana apa? Dia paham bahwa perilaku-perilaku yang ini yang merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, kemudian merusak hutan, merusak daratan, merusak lautan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aturan Islam. Nah, memang karena tadi level keimanan itu berbeda, kemudian apalagi dengan mungkin sejarah yang sangat panjang dan juga pemahaman seolah-olah itu Islam itu ya hanya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib gitu ya, Islam katanya gitu ya. Jadi itu agak maksakan dikit, Isya, subuh, lohor, zuhur ya, asar, agak masakan Islamnya gitu. Nah, artinya bahwa pemahaman umat Islam selama ini yang kesannya Islam itu adalah hanya ibadah ritual, itu sepertinya perlu direkonstruksi, ya, perlu diperbaiki, perlu diarahkan kembali bahwa ternyata Islam itu mengatur masalah lingkungan, ya, mengatur masalah kebersihan, masalah konservasi, masalah alam, masalah lautan dan lain sebagainya. Jadi kalau perspektif hukumnya adalah fiqhul bi'ahnya, kalau makna mendalam basic dari pemahamannya adalah hifdzul bi'ah. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda, ada dua hal yang berbeda. Jadi hifdzul bi'ah ini berarti dia memahami secara mendasar, secara mendalam juga, mendasar dan mendalam terkait dengan kenapa Islam itu menjaga lingkungan. Nah, sebenarnya bahasanya lebih tepatnya kenapa Islam itu harus mengoptimalkan lingkungan. Nah, ya dari situ kemudian kita bisa detailkan lagi. Oh, berarti masalahnya adalah umat Islam yang tadi pemahaman itu mungkin kurang. Yang kedua itu hanya terbatas seolah-olah Islam itu hanya ritual, tidak bicara tentang lingkungan, tidak bicara tentang hutan, tidak bicara tentang kerusakan alam gitu ya. Nah, ini perlu terus disosialisasikan kepada umat Islam. Bahkan sekarang tuh apalagi kalau perspektif fikih misalnya, sekarang sudah ada fikih terumbu karang. Ya, fikih lautan, ya fikih hutan, kehutanan tadi sudah ada. Kalau dari perspektif makro ini tadi hifdzul bi'ah itu sudah berkembang sebagai hifdzul bahar, hifdzul bar. Jadi menjaga, melindungi, mengoptimalkan lautan sampai kepada fikih luar angkasa gitu ya, sampai di angkasa itu dibahas juga. Itu memang bagian-bagian dari apa yang harus terus digali kepada umat Islam, bahwa Islam memberikan satu aturan, memberikan satu wisdom ya yang sangat luar biasa terkait dengan lingkungan. Nah, seperti itu ya. Termasuk tadi lingkungan ya semuanya, berarti hutan, konservasinya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ini yang mungkin belum banyak memang, belum banyak tentang bagaimana kemarin konservasi. Karena mungkin kalau kita dialog mungkin lebih banyak apa nih contohnya seperti apa tadi. Misalnya karena hifdzul bi'ah itu adalah mengoptimalkan, berarti pengelolaan, misalnya hak pengelolaan hutan HPH itu ya diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang jelas gitu, yang syar'i. Sekarang sebenarnya udah jelas juga sih sebenarnya, cuma mungkin ada pihak-pihak saja yang nakal dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bukan hanya nakal, tapi mereka memang tadi mereka itu orang-orang yang tidak baik gitu, yang sebenarnya itu merusak, sebenarnya itu bukan mengelola hutan tapi mengeruk dari kekayaan hutan itu sendiri. Nah, makanya ini perlu Islam itu paham ya. Jadi mereka yang mungkin mendapat pengelolaan hutan, atau mungkin juga di hutan produktif dan sebagainya, yang mungkin itu harus bahwa adalah bagian dari Islam yang kemudian pahamkan gitu ya, ternyata
Atur juga ya, Islam itu masalah pengelolaan hutan ya. Kemudian seperti apa sih sebenarnya gitu, apalagi ke tadi sumber mata air dan sebagainya. Itu nanti masalah ini lagi juga gitu. Misalnya observasi-observasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu, terutama terkait dengan misalnya air gitu ya, sumber air dan lain sebagainya. Ini kalau menurut saya juga ya mungkin ini ya, karena saya akademisi mungkin perlu kita kritisi juga Kang Jun nih gitu ya. Ketika Iya. mereka alasannya untuk ini hutan, tapi ternyata yang dipelihara ya hutan untuk kepentingan mereka saja. Jadi lebih pada ini bahasanya itu adalah kapitalisme gitu ya. Jadi mereka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, mengeruk seluruh kekayaan Indonesia misalnya gitu ya untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini yang Ya. betul harus betul-betul kita ini kan sempat kita sekarang masih ada ya misalnya tadi tentang air pertama itu kan air yang terkena polusi gitu ya. Hutan pasti di dalamnya ada air juga termasuk hutan juga. Saya pernah ya perjalanan itu kan dari Palopo sampai ke Toraja, kemudian juga dari Pontianak sampai ke Sabah itu ya Borneo itu Kalimantan itu ya aduh ini banget gitu ya udah nggak seperti yang kita bayangkan sekarang gitu ya. Kemudian juga di Kalimantan Selatan sendiri juga ini, nah itu sebenarnya tugas kita gitu ya, tugas kita dan kita sebagai Muslim sebagai Indonesia tentu saja harus betul-betul memahami. Ya, terus mungkin ada yang nanya apa yang kita bisa lakukan gitu ya, ya kita lakukan yang kecil aja dulu gitu ya, mendisiplinkan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Kita lihat nih kemarin pas motor tiba-tiba ada orang pakai mobil buang ini apa namanya masih mending kalau botol aqua gitu tapi kan nggak boleh juga gitu ya buang botol aqua sembarangan plastik ya kalau botol aqua mungkin Iya, masih bisa betul diambil ya. dalam minum. Nah itu yang mudah lah yang mudah kita bisa lakukan mungkin ini kan karena sebagian besar ini kan di perkotaan gitu ya kalau yang memang tinggalnya hutan itu ya banyak sekali tadi untuk tidak menebang sembarangan, kemudian juga menjaga mata airnya, kemudian juga agar juga memberikan manfaat. Mungkin agak sedikit kritis itu privatisasi atau kepemilikan atau hak pengelolaan itu juga jangan sampai menzolimi dari masyarakat lokal dan seterusnya. Itu lebih luasnya lagi juga dibahas di situ, gitu ya. Jadi jangan sampailah kita Iya. masih sebagai Muslim, sebagai negara yang baik masih membuang sampah sembarangan, kemudian Betul. Ya karena gini, Mas Dokter, terkait tadi yang menarik itu adalah kebanyakan kita umat Muslim ya, umat Islam lebih mengatakan ibadah itu hanya hal-hal yang bersifat puasa, hal-hal yang mahdoh gitu bersifat ya. sholat, hal-hal yang bersifat apa namanya haji, zakat seperti itu ya. Apa-apa yang dicantumkan dalam rukun Islam lah. Katakanlah itulah ibadah. Kebanyakan dari ya orang awam seperti saya. Namun sebenarnya ibadah itu bukan hanya itu kan. Ada ulama besar yang mendefinisikan agama itu kan ada mendefinisikan ibadah itu kan sebagai segala sesuatu yang memang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Artinya betul. segala sesuatu yang memang dicintai dan diridhoi oleh Allah maka disebutnya ibadah. Karena ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah eh, anggota badan kan gitu ya. Jadi kadang-kala itu makanya ketika kita bicara soal memelihara lingkungan ya, memulihkan lingkungan, membuang sampah yang benar, terus membuang kotoran kepada tempatnya itu mereka tidak ngeh bahwa itu sebenarnya bagian dari ibadah kita Bagian kan dari gitu. agama, betul. Bahkan ada hadis juga yang menyingkirkan apa namanya duri saja Duri ya, tadi duri dari jahat yang itu mengganggu gitu. iman kan gitu ya. Artinya itu ibadah juga. Nah mungkin apa yang disampaikan Mas Dokter tadi terkait dengan makna reposisi ibadah, ya kita bisa mendengungkan lah. Ternyata ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah yang sholat, zakat, puasa maupun haji ya, tapi adalah hal-hal atau segala sesuatu yang memang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan ini bukan pendapat Junedi ya.
Pak Mas Dokter, ini ada buku Betul, yang menarik ya betul. di Mhm. sebuah, Iya, betul. sebuah buku yang mungkin itu Mas Dokter yang Iya. menyebabkan, atau tadi yang di kotak abu-abu itu loh. Mereka menepis dulunya. Iya, mereka ini kan luarnya itu baik gitu kan, luarnya baik. Ya tadi kalau yang abu-abu itu kan dalam konteks konservasi itu kan, oh mereka itu ingin menjaga lingkungan, kemudian juga tadi misalnya kampanye tentang global warming, kampanye tentang menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga hewan dan sebagainya. Tapi faktanya justru mereka yang merusak sebenarnya. Nah, itu Rusak. udah kelihatan gitu ya. Alasan, oh kita menjaga lingkungan harus seperti ini, tapi ternyata justru malah mereka yang merusak gitu ya. Oke, tapi tadi saya mau menjelaskan ini ya, yang menjelaskan gini tadi. Jadi kalau dalam teks wahyu dalam Al-Qur'an ataupun hadis gitu ya, ketika kita membaca Al-Qur'an atau membaca hadis itu ada yang disebut dengan mafhum mukhalafah ya. Mafhum mukhalafah itu adalah pemahaman sebaliknya atau pemahaman yang menunjukkan kebalikan dari teks itu, gitu kan ya. Iya. Misalnya kalau yang itu kan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Jangan dekati berarti kan mafhum mukhalafahnya ya jauhi, gitu kan. Nah, kalau dalam konteks tadi misalnya kita kembali ke yang itu aja tadi yang imatatul adza anitorik gitu ya. Jadi menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu adalah sokbul iman atau salah satu dari cabang iman, berarti kita tadi menyingkirkan, menghindarkan, mengambil kepada tempatnya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari iman. Berarti mafhum mukhalafahnya itu adalah kalau yang memberikan kebaikan di jalan ya, maka itu akan juga mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dan juga bagian dari cabang iman. Gitu ya. Misalnya mungkin ada orang yang baik nih gitu ya, ngasih jalan gitu ya. Atau mungkin yang paling gampang nih mungkin kalau di perumahan gitu, mungkin di ujung jalan itu gelap gitu kan, nggak ada lampunya, ngasih lampu gitu kan ya untuk jalan orang yang mungkin ke masjid atau kemana, itu bagian dari cabang iman. Apalagi tadi dibuatkan jalannya gitu ya. Jadi tadi ya Kang Jun ya, jadi mafhum mukhalafah dari imatatul adza anitorik itu artinya adalah memberikan manfaat di jalan untuk para pejalan, untuk orang yang melalui jalanan itu, baik jalan kaki ataupun kendaraan. Makanya nanti kalau ada nih misalnya di perumahan gitu ya, yang mungkin dia ada polisi tidurnya gitu banyak banget dan mengganggu gitu ya. Itu mungkin perlu dilihat. Ada mahasiswa saya nulis skripsi tentang itu. Jadi tentang polisi tidur itu yang nggak tahu apakah niat itu memang menjaga atau itu mungkin itu perlu dikaji gitu ya. Tapi tadi, jadi kita bicara tentang berarti kalau sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk orang yang melalui jalan itu adalah bagian dari apa? Dari keimanan ya, bukti dari keimanan. Ya kan tadi mafhum mukhalafahnya, jadi menyingkirkan Iya. gangguan, menyingkirkan duri, menyingkirkan sampah, ya itu berarti itu bagian tadi kemudian memberikan manfaat di jalan. Makanya kalau ini Kang Jo agak lebih luas lagi nih. Tadi terkait dengan jalan ya. Kalau di jalan itu kalau di zakat itu namanya ibnu sabil, ya orang yang dalam perjalanan. Nah, kalau tentang ibnu sabil ini di dalam peradaban Islam itu ada namanya karavanserai. Karavanserai itu adalah satu bangunan, satu tempat yang biasa berada di perempatan atau persimpangan jalan, di mana di situ setiap musafir itu diberikan tempat untuk tidur, untuk makan, untuk minum, untuk istirahat selama 3 hari dan itu gratis, gitu ya. Nah itu salah satu dari untuk menjaga itu. Jadi kalau manusia udah sangat luar biasa, walakot karomah Bani Adam dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan Bani Adam, manusia gitu ya, ya baik yang beriman ataupun yang tidak beriman di situ gitu ya. Nah kemudian apalagi tadi lingkungannya, semesta. Nanti misalnya kalau masalah hewan misalnya, binatang misalnya, bahwa salah satu dari kasih sayang Islam adalah fal yurih dabihata wal yuhidda ahadukum syatratah wal yurih dabihata. Jadi kalau kita mau memotong hewan untuk kurban dan lain sebagainya, itu pisaunya, alat untuk memotong itu harus betul-betul tajam
dan juga kepada binatang itu harus welas asih gitu ya. Betul. Jadi itu harus betul-betul jangan sampai, bahkan jangan sampai binatang itu melihat pisau yang akan ininya gitu, yang akan untuk sembelihnya itu dari binatang banyak sekali gitu ya. Kalau lingkungan juga tadi sangat sekali, sehingga kemudian menanam pohon gitu ya, kemudian juga menjaga lingkungan, menjaga hutan dan sebagainya, itu bagian dari fikih bi'ah. Kemudian lebih detailnya lagi itu adalah hifdzul bi'ah. Nah, konteks hifdzul bi'ah dari Al-Fatihah saja ayat pertama dipahami. Bagaimana Rabbul Alamin yang selalu kita sanjung ini adalah pencipta, penguasa, pengatur dari alam semesta, dari seluruh yang ada di semesta ini, termasuk hutannya. Ya, kalau hutannya rusak, ya tadi maka sahabat Aidinas suruh apa? Ya, agar mereka la'allahum yarji'un. Ya, mereka harusnya bisa kembali ya, memperbaiki dari kerusakan yang ada di di hutan ya, di daratan itu. Itu Kang Jun. Jadi kita bisa explore lagi nih. Ini salah satunya mungkin suatu berapa SKS ini ini. Iya, jadi harus mensosialisasikan nih masyarakat gitu kan ya. Jadi jangan hanya jaga lingkungan, kebun berkah, hutan ini enggak. Ini bagian dari din kita, bagian dari agama kita, bagian dari Islam. Betul, karena bagian dari itu. Ya, ini terakhir Pak Mas Dokter, ternyata sudah 1 jam lebih lagi nih, tidak terasa kita. Bagian terakhir yang ingin saya tanyakan ke Mas Dokter itu kira-kira ya, kita kan anggap penonton kebun berkah itu kan awam ya, seperti yang sedang ngomongin saya lah ya, yang ngomongin. Kira-kira untuk memberi menarik ya, memotivasi kepada sahabat-sahabat kebun berkah untuk lebih menjaga, memelihara, melindungi, atau bahkan memulihkan tadi ya, memulihkan lingkungan yang telah rusak oleh akibat memang kelakuan kita juga ya, manusia. Kira-kira apa Mas untuk ya, karena keyakinan ini bergerak dengan keyakinan. Kira-kira supaya apa ya, biar kita itu yakin bahwa yang kita kerjakan itu ya ibadah kita. Mau nggak Mas Dokter? Ya, jadi bagaimana agar meyakinkan diri bahwa apa yang kita lakukan dalam hal ini adalah, sebut saja konservasi hutan, itu adalah bagian dari ibadah gitu ya. Ini untuk kerimbawan ini berarti. Ya, baik. Tadi kan orang awam kan ya mengira ibadah itu ya sholat ya, zakat saja, ya apa tadi puasa, bagi yang mampu juga haji kan gitu ya. Ternyata ada ibadah juga ini yang bisa kita kerjakan kok kan gitu. Iya. Betul, jadi berangkatnya seperti ini. Jadi berangkatnya itu adalah bahwa berangkat dari teori syahadah, ya, teori kredo, bahwasanya kita sebagai seorang Muslim itu memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Ya, ketaatan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu tercermin dari pelaksanaan dari seluruh aturan-aturan syariat-syariatnya. Dan di antara aturan atau syariat ya Allah dan Rasul-Nya, yaitu adalah terkait dengan bagaimana kita itu menjaga lingkungan, ya, bagaimana kita itu hifdzul bi'ah, bagaimana kita itu mengoptimalkan dari lingkungan kita, ya. Mengoptimalkan lingkungan berarti terkait dengan bagaimana fungsi kita sebagai penanggung jawab atau sebagai manusia yang diberikan amanah untuk menjaga alam semesta ini. Maka penjagaan kita terhadap alam semesta ini tercermin dari tindakan-tindakan kita dalam mengoptimalkan tadi lingkungan itu, hutan lah lebih spesifiknya. Nah, satu sisi bahwasanya seluruh alam semesta hutannya itu adalah diberikan kepada manusia untuk mengelola, tetapi kemudian pengelolaannya itu diatur jangan sampai merusak alam semesta itu sendiri. Justru akan
Mestinya itu yang memberikan manfaat. Ketika manusia itu merusak lingkungannya, otomatis lingkungan itu sendiri yang bagian dari manusia, alam itu akan memberikan kemudaratan kepada manusia. Nah, dengan itu solusinya adalah kita harus meningkatkan keimanan kita, berarti belajar lagi Islam, kemudian lebih luas lagi kepada bagaimana Islam dan lingkungan. Cukup banyak sekali literatur, buku, ya, riset penelitian tentang Islam dan juga lingkungan, Islam dan hutan, Islam dan sumber mata air, Islam dan misalnya konservasi dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali. Dan kita pahami tadi bahwa konservasi ketika menjaga hutan, menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ibadah, karena ibadah itu adalah segala sesuatu yang memang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lingkungan adalah bagian dari perintah Allah dan Rasul. Sehingga kita harus percaya itu, harus yakin itu, kita amalkan serta kita sampaikan kepada seluruh manusia, khususnya pertama adalah umat Islam, untuk terus kita menjaga lingkungan, menjaga hutan kita, menjaga bumi kita agar memberikan manfaatnya secara optimal untuk manusia itu sendiri. Ya, ketika manusia tidak mampu menjadi khalifah di muka bumi, maka bisa jadi ya hutan, kemudian juga alam semesta ini bukan marah, tetapi ya akan memberikan efek negatif, ya, akibatnya akan dikenakan atau akan menimpa pada manusia itu sendiri. Kepada surat Rum ayat ke-40. Itu Kang Jun. Jadi belajar Luar biasa. keimanan dan praktek untuk menjaga hifdzul bi'ah. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Mas Dokter. Alhamdulillah ini ternyata sudah 1 jam lebih 3 menit atau 5 menit ini, karena biasanya kita ngobrolnya maksimal 1 jam ya, karena kalau lama juga mungkin sahabat Kebun Berkah yang nyimak juga bosan ya. Jadi kita batasi, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Dokter dalam ngopi ini ya, ngobrol penuh ide dan inspiratif, menjadi menggugah sahabat Kebun Berkah untuk lebih menjaga, melindungi, dan memulihkan lingkungan ya, karena memang kita di dalam menjaga, melindungi, ataupun memulihkan lingkungan adalah satu ibadah ya. Suatu ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti apa yang disampaikan Mas Dokter tadi. Terima kasih sekali Mas Dokter, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam acara selanjutnya, dan mudah-mudahan Mas Dokter juga berkenan mengundang saya lah di channelnya, kita ngobrol bareng. Siap, insya Allah berkenan nanti ya. Nah, nanti bisa saling tukar pikiran dan saling tukar pikiran dan sebagainya. Dan mohon maaf kepada sahabat Kebun Berkah semuanya apabila di dalam ngobrol ini ada hal-hal yang mungkin berbeda, hal-hal yang mungkin bertentangan dengan sahabat Kebun Berkah semua. Ya, karena ini adalah perspektif ya, perspektif mungkin bisa jadi berbeda antara kita dan sahabat Kebun Berkah semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jun, Pak Jun. Terima kasih. Assalamualaikum.